Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iPra. Kali ini kita kedatangan lagi satu buah handphone, yaitu handphone Xiaomi Redmi 14C. Handphone ini awalnya datang ke kita yaitu mengalami kendala terkunci akun Gmail dan juga posisinya dalam keadaan terkunci PIN. Baiklah, untuk teman-teman yang mengalami kendala sama, yang terkunci akun Gmail dan PIN, bisa mengikuti tutorial yang saya berikan ini. Semoga video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat di sini kondisi handphone sedang dalam keadaan terkunci PIN ya. Sedangkan yang punya itu lupa dengan PIN-nya. Otomatis dengan keadaan handphone seperti ini, maka handphone ini akan terkunci akun Gmail juga yang sudah tertanam di dalam handphone ini. Pertama-tama kita akan mencoba membobol dari PIN handphone ini dulu. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu matikan terlebih dahulu handphone ini. Oke, untuk handphone yang model baru, kemungkinan ada kombinasi antara volume atas dan on off untuk mematikan handphone ini. Oke, kita tekan bersamaan. Untuk mematikan perangkat, tekan tombol daya dan tombol naikkan volume secara bersamaan. Itu ada suaranya teman-teman. Lalu kita matikan terlebih dahulu. Dari atas layar, geser ke bawah 2 kali. Jika sudah mati seperti ini, kita tekan volume atas, dilanjutkan dengan menekan on off ya teman-teman ya. Kita tekan secara bersamaan, jangan dilepas. Maka akan muncul tampilan Mi seperti ini dan on off kita lepaskan. Selanjutnya kita tetap tahan volume atas ya, kita tahan. Oke, setelah muncul di main menu seperti ini, kita sudah berada di menu recovery handphone Xiaomi Redmi 14C. Selanjutnya kita akan menghapus PIN terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pilih wipe data dengan cara mengklik volume bawah sebagai indikator. Lalu untuk OK-nya kita tekan tombol on off. Oke, dan selanjutnya kita pilih wipe all data. Kita klik bawah sebagai indikator volume bawah dan kita klik OK kembali dengan menekan tombol on off. Lalu kita geser lagi ke bawah, pilih konfirmasi dan selanjutnya kita tekan on off. Maka otomatis handphone ini akan tidak terkunci lagi PIN ya teman-teman. Ini berlaku untuk seluruh handphone Xiaomi ya. Tetapi permasalahan kita tidak akan bisa masuk ke menu awal dikarenakan handphone ini terindikasi security ya teman-teman ya, security keamanan yang dilakukan oleh akun Gmail pertama kali diinputkan di handphone ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membuka akun Gmail dari handphone ini ya. Karena mengingat orang yang punya handphone ini lupa juga dengan akun Gmailnya. Dan selanjutnya saya percepat video ini, kita tunggu. Untuk menu seperti ini ya, logo seperti ini akan memakan durasi kurang lebih sampai 5 menit. Teman-teman tak perlu lagu karena mengingat proses ini akan memakan durasi yang cukup lama ya teman-teman ya. Loading ini akan memakan waktu kurang lebih 5 menit sampai nanti tampil ke tampilan bahasa. Setelah nanti kita next akan muncul notifikasi seperti menginputkan akun Gmail, tetapi kita lupa dengan akun Gmailnya. Untuk mempersingkat waktu, saya percepat durasi handphone ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di posisi tampilan seperti ini. Artinya PIN atau pola sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Tetapi masalah kita ada lagi, yaitu dengan membuka akun Gmail yang sudah terkunci di handphone ini. Bisa kita lihat, kita klik next, di bagian bawah ada tanda panah mengarah ke sebelah kanan. Lalu kita disuruh pilih bahasa dan perlu dilihat teman-teman, di atas sebelah kiri pojok ya, itu ada gembok yang menandakan handphone ini terkunci akun Gmail. Walaupun kita next saja sampai menu akhir, handphone ini tidak akan bisa masuk ke tampilan menu. Bisa kita lihat di sini, kita pilih bahasa, lalu kita next lagi. Oke, saya akan memperlihatkan apakah betul handphone ini terkunci dengan akun Gmail. Lalu kita pilih lewati. Oke. Kita tunggu sebentar, lalu kita pilih lewati kembali. Dan handphone menyiapkan ponsel.
Kita tunggu. Dan muncul tampilan memeriksa info, dan di sini kita berhubung karena kita lupa dengan akun PIN atau polanya, kita coba masuk dengan akun Gmail. Dan bisa kita lihat di sini handphonenya meminta memverifikasi akun pertama kali yang terkunci di handphone ini. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat proses pembukaan atau menjebol dari akun Gmail ini. Pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu jarum pentul dan kartu SIM ya yang sudah dikunci ya teman-teman ya. Untuk mengunci kartu SIM, teman-teman bisa melihat tutorial di YouTube atau di tutorial yang lain. Di sini saya akan mencoba membuka akun Gmail dari handphone Redmi 14C ini. Oke, kita back lagi dan kita kembali ke tampilan awal ya teman-teman ya. Oke, setelah seperti ini kita masukkan kartu SIM yang sudah kita kunci ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan PIN yang cukup normal dan cukup simpel diingat, yaitu menggunakan PIN 1234, tetapi bukan itu yang harus kita lakukan. Yaitu dengan cara kita reject lagi atau lepaskan kembali kartu SIM-nya dan kita hidupkan dan muncul tampilan seperti ini ya. Kita geser ke bagian bawah, maka muncul tampilan seperti ini, dan di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Kita kembali lagi seperti ini ya teman-teman ke tampilan awal lagi. Kita pilih bahasa dulu ya, bahasa Inggris. Oke, kita back kembali dan kita masukkan lagi kartu SIM. Lalu kita reject lagi. Lepaskan kartu SIM maksudnya. Dan selanjutnya setelah kita lepaskan kartu SIM, ini lepaskan saja ya teman-teman ya. Kita lepaskan kartu SIM dan kita scroll dari atas ke bawah dan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini ada tanggal ya teman-teman, 12 Juni. Lalu kita klik di bagian tanggalnya, maka akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Lalu kita pilih allow dan selanjutnya kita pilih allow lagi, dan di sini ada titik 3 di bagian pojok sebelah kanan. Kita ketuk maksudnya, lalu kita pilih setting dan selanjutnya kita scroll ke bagian bawah sampai mentok ke bagian bawah teman-teman. Muncul tulisan about this application ini, app ya. Kita ketuk satu kali dan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih check for update. Maka akan muncul pilihan seperti ini antara Google Play dan Get Application. Di bagian bawah kita pilih yang bagian Get App. Oke, kita klik. Dan selanjutnya, teman-teman, kita harus konekkan terlebih dahulu handphone ini menggunakan WiFi atau tethering ya. Kita back kembali ya teman-teman ya. Kita back kembali. Oke, jika sudah seperti ini kan tidak ada perintah tanda panah untuk kembali lagi. Otomatis kita harus merestart terlebih dahulu handphone ini. Oke, kita restart. Dan kartu SIM-nya kita masukkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini adalah sebagai cara atau syarat untuk membuka dari handphone Xiaomi Redmi 14C ini. Oke, saya tunggu. Oke, saya percepat di sini ya teman-teman untuk loadingnya. Dan baiklah teman-teman, kita sudah muncul di tampilan menu awal. Kita konekkan terlebih dahulu handphone ini. Untuk bahasa ya, kita perlu ingat kita memilih bahasa Inggris. Selanjutnya kita untuk lokasi bebas, itu kita Indonesia. Selanjutnya kita di sini diperintahkan untuk klik skip di bagian bawah. Dan oke, kita skip lagi.
Dan di sini kita konekkan handphone ini menggunakan WiFi atau tethering. Oke, jika sudah terkoneksi seperti ini, kita back kembali, kita back ke tampilan awal. Oke, kita kembali lagi, dan pilih bahasa Inggris ya teman-teman. Jangan lupa harus wajib pilih bahasa Inggris. Dan kita tancapkan kembali kartu SIM, dan maka handphone ini akan terkunci kartu SIM dan akan meminta PIN. Jangan kita inputkan PIN-nya, kita lepaskan saja kartu SIM. Oke, seperti ini. Saya kembalikan seperti ini dan kita cabut saja biar teman-teman tidak bingung. Selanjutnya kita scroll ke bagian bawah, dari atas ke bawah, lalu kita pilih di sini tanggal, dan kita pilih selanjutnya ada titik 3 di pojok sebelah kanan dan kita pilih setting. Selanjutnya kita scroll ke bagian bawah sampai mentok ada tulisan about this app. Kita klik, kita ketuk dan muncul tampilan seperti ini, dan kita ketuk check for update. Selanjutnya kita pilih get app. Selanjutnya kita dialihkan ke tampilan seperti ini, lalu kita pilih di menu pencarian yang ada di bagian atas. Kita ketukan atau kita ketikkan activity launcher, seperti ini tulisannya. Dan di sini kita pilih yang nomor 2 ini ya, ada seperti gambar roket, lalu di sebelah kanan ada tulisan install. Oke, kita tunggu sampai tulisan install ini berubah menjadi open, lalu muncul tulisan open dan kita ketuk. Selanjutnya kita pilih disclaimer, kita pilih OK. Dan di sini kita sudah masuk ke tampilan activity launcher. Kita scroll saja ke sampai ini bagian C ya. Awalan katanya C, kita cari awalan yang tulisannya itu S ya teman-teman. Kita cari S, dan di sini ada sistem fitur ya. Di sini yang nomor 54 ini sistem fitur. Kalau 54 ini bebas ya, tidak di setiap handphone itu sama semua, tidak ya teman-teman. Yang penting kita pilih sistem fitur, kita ketuk 1 kali dan pilih second page. Lanjutkan kita pilih launch activity, dan di sini kita akan ditampilkan turn on second speech. Tidak semua handphone sama seperti ini ya teman-teman ya. Terkadang setelah kita pencet ini maka layar akan blank hitam. Tetapi teman-teman tidak perlu takut atau ragu, ulangi lagi prosesnya seperti di awal tadi ya teman-teman, jika tiba-tiba layar teman-teman hitam. Tetapi jika tidak hitam, ikuti saja perintah yang sudah saya ajarkan ini. Lalu kita pilih turn off second speech. Oke, selanjutnya kita tunggu creating second speech. Kita tunggu sampai ada perintah berikutnya, dan di sini ada switching, dan kita pilih continue, dan kita pilih bagian using a password saja ya teman-teman ya, atau kita pilih ini aja teman-teman tanpa password ya, using a shortcut. Oke, lalu kita pilih continue, lalu kita set sekarang. Oke, atau bisa kita ketuk saja seperti ini, maka handphone ini akan tampil ke tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan PIN ya, kita tunggu. Kita disuruh atau diperintahkan membuat PIN ya, bebas untuk PIN-nya ya teman-teman ya. 1 2 3 4, continue 1 2 3 4. Oke, kita tunggu sebentar, handphone ini masih loading. Dan jika tidak ada perintah, kita back lagi ke bagian awal sini. Lalu kita pilih skip saja ya teman-teman. Kita pilih skip.
Oke, jika skip kita akan muncul ketampilan seperti ini. Perlu diingat ini belum terbuka akun Gmailnya ya teman-teman, karena kita akan melakukan proses satu kali lagi, yaitu mereset akun Gmail. Pada saat seperti ini maka nantinya akun Gmail teman-teman sudah bisa terbuka. Oke, di sini agak silau ya teman-teman. Saya buka seperti ini tampilannya, lalu kita pilih ke setting. Selanjutnya kita pilih scroll ke bawah, additional setting, kita ketuk satu kali dan kita scroll ke bagian bawah. Oke, di sini tidak ada ya teman-teman ya. Kita pilih bagian atas pertama kali, yaitu about upon. Selanjutnya tidak ada juga ya teman-teman. Kita cari reset ya teman-teman. Di menu pencarian kita ketukkan reset. Baiklah teman-teman, setelah kita cari ternyata menu factory reset itu tidak ada di pengaturan. Selanjutnya untuk mengakali agar tulisan factory resetnya muncul, kita harus mematikan atau merestart handphone ini terlebih dahulu ya. Kita matikan handphone ini ya. Bisa kita pilih reboot atau power off, kita pilih reboot saja. Lalu kita letakkan seperti ini dan kita lihat apakah handphone ini akan muncul tulisan factory reset ya. Kita tunggu handphone ini sampai loading dan hidup ke tampilan menu awal. Oke, saya percepat teman-teman ya, agar tidak memakan durasi yang cukup lama. Baiklah teman-teman, di sini sudah tampil ketampilan seperti ini. Oke, kita scroll ke atas. Jika tidak bisa scroll ke atas, teman-teman bisa menycroll ke arah ke bawah. Lalu kita pilih bagian ada gear ya, gembok gear yang di atas ini seperti roda. Sudut sebelah kanan kita ketuk satu kali, maka kita akan dialihkan ke menu tampilan setting seperti ini atau pengaturan. Lalu kita scroll. Bisa kita lihat di sini tadi tidak ada menu factory reset ya teman-teman. Kita pilih additional setting. Lalu kita pilih, coba kita lihat bagian bawah apakah sudah muncul tulisan factory reset. Ya betul teman-teman, factory reset sudah muncul. Kita ketuk dan proses ini akan menghapus akun Gmail yang tertaut pada handphone ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu tampilan awal. Oke, kita reset, erase all data, kita tekan. Lalu jangan kita tekan backup ya teman-teman, kita pilih factory reset. Dan di sini kita ada muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu saja sampai nextnya bisa ditekan. Dan kita klik next. Dan kita tunggu lagi sampai tulisan OK-nya bisa ditekan. Oke, mohon untuk bersabar ya teman-teman. Dan sekarang sudah bisa ditekan dan handphone akan otomatis merestart kembali seperti ini. Oke, kita tunggu saja teman-teman, jangan takut. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 2-3 menit atau bahkan bisa sampai 5 menit sampai ke tampilan menu awal. Untuk mempersingkat waktu, saya percepat durasi video ini. Oke, proses penghapusan data sudah berlangsung dan muncul tampilan Mi. Oke, baiklah teman-teman, posisi sudah sampai ke tampilan seperti ini. Kita akan buktikan apakah betul akun Gmailnya masih tertaut atau sudah terbuka ya teman-teman. Kita perlu ingat pada awal video tadi muncul tampilan gembok ya di sudut sebelah kiri atas. Oke, tidak usah menunggu lama, kita klik tanda panah sebelah kanan dan di sini kita disuruh untuk memilih bahasa. Selanjutnya kita klik tanda panah di bagian bawah. Lalu kita pilih lokasi Indonesia, kita klik tanda panah di bagian bawah, mengatur lokasi, kita tunggu. Ada syarat dan ketentuan, kita checklist di bagian bawah, lanjut kita next, tanda panah di bagian bawah. Dan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih lewati.
Dan di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya, seharusnya di bagian atas sebelah kiri itu seperti di video awal itu sudah ada video gembok. Tetapi setelah kita reset tadi, maka handphone ini tidak ada menu tampilan gembok lagi ya. Oke, kita klik lagi next. Kita next lagi atau kita lewati, boleh. Dan di sini kita pilih lainnya dan kita pilih lainnya lagi. Dan kita klik setuju. Dan untuk setel kunci layar kita lewati terlebih dahulu. Lalu ada tulisan menyiapkan ponsel dan setelan dasar, kita scroll ke bagian bawah dan kita pilih tanda panah. Dan di sini kita pilih tanda panah lagi dan kita pilih klik setuju saja ya teman-teman ya. Dan pilih peluncur bawaan, kita pilih klasik, bebas ya mau yang laci aplikasi atau klasik, kita klik next dan kita pilih tanda panah lagi. Oke, kita tunggu ya. Bisa dilihat ya teman-teman, posisi handphone sudah terbuka dan tidak terkunci akun Gmail atau PIN lagi. Sekianlah tutorial dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.